tentang topik pneumonia pada anak, kenali gejala, penyebab, dan cara pencegahannya dengan dokter spesialis anak yaitu Dr. Eka Silastri. Oke, selamat datang dokter di Halo sahabat Rio. Baik Pak Dokter, kita langsung aja ke pertanyaannya dok ya. Jadi dok, bisa dokter jelaskan apa itu pneumonia, khususnya pneumonia pada anak? Baik Kak Meta dan juga sahabat Rio, pneumonia adalah infeksi yang terjadi pada saluran napas bawah yaitu parenkim paru. Seperti yang kita ketahui, parenkim paru ini terdiri atas kantong-kantong udara yang berfungsi untuk pertukaran oksigen ataupun gas. Sehingga pada saat terjadi infeksi itu terjadi pengumpulan cairan tuh Kak pada kantong-kantong udara ini yang dapat mengakibatkan anak menjadi sesak, kemudian napas cepat. Nah, gejala-gejala inilah yang disebut dengan pneumonia. Oke, jadi pneumonia itu lebih ke sesak ya dok ya. Betul. Jadi untuk pneumonia ini penyebabnya itu apa dok? Apa bisa disebabkan oleh bakteri atau disebabkan oleh virus? Baik, Kak Meta, untuk pneumonia sendiri dapat disebabkan oleh dua-duanya nih Kak. Yang pertama disebabkan oleh virus, yang terbanyak tentunya virus influenza dan juga respiratory syncytial virus. Untuk bakteri itu disebabkan oleh Staphylococcus pneumonia sama Haemophilus influenza. Tentunya pada orang dewasa virus influenza ini mungkin hanya menyebabkan batuk pilek biasa ya Kak, tapi pada anak-anak itu dapat mengakibatkan infeksi yang lebih berat, yaitu pneumonia itu sendiri. Jadi penyebab pneumonia ini bisa virus dan juga bisa bakteri ya dok ya. Untuk tanda dan gejalanya itu apa dok? Pneumonia apa yang membedakan batuk pilek biasa sama pneumonia itu? Baik, ini pertanyaan yang bagus sekali ya Kak Meta dan juga sahabat Rio. Mungkin di sini ayah dan ibu juga bertanya-tanya kapan sih anak saya disebut pneumonia dan kapan batuk pilek biasa. Jadi kalau batuk pilek biasa itu anaknya masih aktif Kak Meta. Jadi walaupun ada keluhan batuk pilek, anaknya masih bisa makan, bisa minum, bisa beraktivitas seperti biasa. Sedangkan kalau terkena pneumonia, anaknya tuh biasanya disertai dengan demam tinggi, sesak napas cepat, kemudian anak menjadi lemas, biasanya tidak mau makan, tidak mau minum lagi, gejalanya jauh lebih berat. Jadi penting untuk ayah dan ibu mengenali tanda-tanda pneumonia untuk segera dapat membawa anaknya ke rumah sakit jika gejala tersebut terjadi. Oke. Biasanya dok untuk rentang usia anak itu usia berapa aja yang sering kena pneumonia itu? Oh baik. Untuk rentang usianya dapat terjadi dalam segala usia yang dari 0 hari sampai 18 tahun untuk usia anak-anak. Tetapi memang ada usia yang lebih rentan yaitu di bawah 5 tahun, terutama di bawah 1 tahun. Kenapa lebih rentan? Karena anak-anak ini masih proses imunnya masih berkembang kan? Jadi belum sematang orang dewasa, ditambah paru-parunya juga masih berkembang, saluran napasnya yang kecil. Kemudian anak-anak juga sering misalnya akan terjadi kondisi pemberat, misalnya gizi kurang, kemudian paparan polusi, asap rokok, kemudian pembakaran sampah dan lain-lain itu merupakan faktor risiko terutama pada anak-anak di bawah 1 tahun. Berarti yang lebih rentan terkena pneumonia itu anak di bawah 1 tahun. Betul Ya. Kalau untuk cara mendiagnosis pneumonia itu bagaimana? Ya, jadi nanti kalau misalnya sahabat Rio datang untuk ke dokter anak mengenai ingin mendiagnosis atau ingin tahu apakah anaknya pneumonia, biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Pemeriksaannya meliputi pemeriksaan fisik, misalnya apakah ada demam, sesak napas, tarikan dinding dada ke dalam. Kemudian dokter juga akan mendengarkan suara napas anak menggunakan stetoskop. Ini suara napasnya biasanya terdengar seperti suara grok-grok. Mungkin ibu-ibu pernah anaknya suara grok-grok didengarkan dengan stetoskop. Selain itu, dokter juga akan melakukan pemeriksaan tambahan seperti pemeriksaan saturasi oksigen, ronsen, dan juga pemeriksaan darah untuk mengetahui apakah ada infeksi bakteri atau virus. Oke, ini ya dok ya. Misalnya kan seorang anak itu sudah terdiagnosa pneumonia dok, itu biasanya cara pengobatannya itu bagaimana ya dok? Baik, untuk pengobatannya saat diagnosis ini tergantung nih Kak Beta, tergantung dari derajat keparahan sama tergantung dari penyebab. Untuk yang pneumonia ringan itu dapat dirawat
jalan atau dirawat di rumah. Orang tua dapat memberikan obat suportif seperti obat demam, kemudian juga obat untuk batuk pilek. Tapi kalau sudah yang berat itu anaknya harus dirawat, apalagi yang disebabkan oleh bakteri, jadi itu harus masuk antibiotik, kemudian juga masuk cairan, dan anaknya biasanya seringnya kalau sudah berat ini menjadi lemas Kak, sehingga butuh cairan ekstra atau tambahan cairan infus kalau yang sering kita sebut. Di sini tadi kan dokter membahas tentang kalau pneumonia itu sudah berat. Nah, kalau sudah berat itu sebagai kondisi yang bagaimana dok? Yang harus dirawat di rumah sakit? Baik, kondisi yang harus dirawat di rumah sakit itu ternyata dan sahabat beliau adalah yang sudah terjadi gangguan pertukaran oksigen Kak. Jadi anaknya sudah sesak, kemudian napasnya cepat, sesuai dengan usia ya Kak. Jadi kecepatan napas setiap anak tuh berbeda-beda sesuai usia. Jadi kalau misalnya sudah terjadi napas cepat, saturasi oksigen yang menurun, anak sudah menolak makan atau minum, ditambah dengan lemas dan demam tinggi. Kemudian juga kadang-kadang ada penyakit-penyakit lainnya nih Kak, misalnya pada anak gizi buruk atau pada anak asma, itu semuanya harus dirawat. Oh ya, ini ya dok ya, misalnya anaknya itu dirawat di rumah sakit. Nah, kalau pasca dirawat untuk cara cepat pemulihan di rumah itu apa yang harus dilakukan oleh ibu-ibu yang ada di rumah? Baik, jadi ibu-ibu kalau anaknya baik yang dirawat jalan ataupun nanti setelah rawat inap, yang harus dilakukan yang pertama adalah memastikan obat-obatan yang diberikan sesuai dengan dosis ya Kak. Jadi tidak boleh nih kalau obatnya anaknya udah perbaikan tapi obatnya masih ada, obatnya di stop, karena apalagi yang antibiotik harus diminum sampai habis. Kemudian juga selain itu kita harus support dari nutrisinya Kak, jadi dari cairan, kemudian makanannya anaknya harus cukup. Kalau anak tidak terlalu mau makan, pastikan cairannya minimal yang masuk nggak boleh kurang. Diberikan juga anti demam, vitamin, dan juga kita harus memastikan udara di sekitar anak itu bersih dari polusi, terutama kadang-kadang mungkin masih ada ayah yang merokok ataupun masih ada warga yang membakar sampah dalam proses pengolahan sampah. Itu semua akan memperberat kondisi dari pneumonia. Jadi kita harus memastikan bahwa udara anak yang kita hirup itu baik. Di sini kan dok, kita pencegahannya lebih baik daripada pengobatan dok. Ini jadi bagaimana dok cara pencegahannya, terus jangan sampai terjadi pneumonia pada anak-anak. Iya, betul. Akhir-akhir ini kan memang pneumonia sangat banyak sekali ya terjadi. Mungkin ibu-ibu juga khawatir kapan nih anak saya apakah bisa dicegah. Jadi ayah dan ibu pneumonia itu bisa dicegah. Pertama dengan memberikan imunisasi semua lengkap sesuai usia. Jadi imunisasinya yang bisa mencegah pneumonia itu ada imunisasi PCV. Itu diberikan pada usia 2 bulan, 3 bulan dan 1 tahun. Kemudian difteri itu karena mengandung 5 ya. Karena tadi ada difteri, pertussis, tetanus, hemophilus influenza yang penting untuk mencegah pneumonia, sama satu lagi itu imunisasi campak karena beberapa anak campak juga komplikasinya pneumonia. Tidak lupa mungkin yang tidak wajib tapi penting belum menjadi program pemerintah ini masih mandiri itu ada vaksin influenza, itu juga penting pada anak. Selain imunisasi tentu mencukupi kebutuhan nutrisi anak agar status gizi anak baik, memberikan ASI eksklusif untuk anak kurang dari 6 bulan, serta tadi Kak jangan lupa polusi. Kalau bisa ayah-ayah yang merokok nih bisa berhenti merokok. Oh, jadi banyak ya dok ya cara pencegahannya. Salah satunya dari imunisasi ya dok ya. Jadi ini terakhir ya dok ya, pertanyaan terakhir untuk sahabat Trio, apa dok pesan atau trik untuk mewaspadai pneumonia agar tidak terjadi pada anak-anak sahabat Trio? Baik, sahabat Trio, untuk pencegahan pneumonia pastikan anak-anak kita mendapatkan ASI eksklusif ditambah dengan imunisasi. Kemudian apabila anak ayah dan ibu mengalami gejala batuk pilek ataupun sesak, jangan ragu-ragu dan jangan tunggu lama-lama untuk membawa ke dokter anak. Bisa dibawa ke RSUD Rio Panting karena untuk mengenali gejala pneumonia ini jangan menunggu sampai berat. Jadi begitu ringan segera diobati agar anak tidak menjadi infeksi pneumonia berat yang harus dirawat lama ataupun ada pasien juga yang sampai diberikan selang bantu napas. Nah, jadi jangan ragu begitu sakit ataupun gejala anaknya Anda kurang sehat segera bawa ke rumah sakit. Oke dok, baiklah dok, terima kasih ya dok podcast hari ini. Podcastnya luar biasa, sangat menarik dan menyenangkan. Hari ini kita sudah membahas secara detail ya dok ya, apa itu pneumonia,
kemudian gejalanya, penyebabnya, serta pencegahannya. Semoga bermanfaat untuk sahabat Kreo. Terima kasih telah menyaksikannya.